Hari ini kita akan bicara tentang satu topik yang bernama, kami beri judul studi ber-app Alkitab. Nah, kita akan lihat agendanya dulu. Untuk hari ini kita akan belajar tentang studi ber-app Alkitab. Kita akan melihat sedikit pendahuluan tentang topik ini. Lalu kita akan lihat mengapa app Alkitab itu penting dan harus dibahas. Lalu apa saja yang tersedia kalau misal kita mau melakukan studi ber-app Alkitab, bagaimana caranya, dan juga kesimpulan atau penutup. Nah, sebelum kita masuk ke topik inti tentang studi ber-app Alkitab, perlu ditekankan bahwa studi ber-app Alkitab ini adalah satu bagian dari satu seri yang kami sebut studi bertitik-titik Alkitab atau studi berbla-bla-bla Alkitab yang sudah kita mulai sejak Februari lalu. Nah, ini ada beberapa topik yang sudah kita bahas sebelumnya. Ada studi berkomik Alkitab, studi bermedia Alkitab, bersuara Alkitab, dan berbuat Alkitab. Nah, bagi beberapa orang mungkin tidak semua alat-alat ini familiar gitu ya. Sebut saja misalnya chatbot. Mungkin ada beberapa orang yang dengan yakin bisa mengatakan saya tidak pernah mendengar itu sebelumnya atau tidak pernah menggunakan itu. Padahal sebenarnya kita sudah menggunakan walaupun kita tidak sadar gitu. Cuman dari semua yang tertera di layar ini, selain chatbot, saya yakin kita semua sudah cukup akrab. Komik, media, suara atau audio, pasti kita semua sudah cukup tahu gitu. Dan ternyata semua bahan ini bisa digunakan untuk studi Alkitab. Dan kita akan bahas satu alat lagi yang sudah pasti sangat familiar dengan kehidupan kita sehari-hari, kita pasti sudah pakai setiap hari, dan ini juga bisa digunakan untuk studi Alkitab, yaitu aplikasi. Nah, mengapa app Alkitab? Mengapa ini penting untuk dibahas? Kenapa harus ada app Alkitab? Kenapa kita bikin satu sesi tentang ini? Alasannya adalah ini, digital on your hands. Jadi teknologi digital sudah ada di genggaman tangan kita. Nah, sudah bukan rahasia bahwa kehadiran teknologi digital itu mengubah berbagai hal dalam kehidupan kita. Ini bukan sesuatu yang kita perlu jelaskan lebih lanjut ya, karena kita sudah merasakan dampaknya dalam hidup kita, dalam cara kita belajar, cara kita bekerja, cara kita berbelanja mungkin, atau berinteraksi dengan orang lain, semuanya sudah direvolusi, semua sudah berubah karena teknologi. Termasuk juga cara kita berinteraksi dengan Alkitab. Teknologi sudah merevolusi cara kita melakukan studi Alkitab. Nah, kalau kita lihat sejarahnya secara singkat, dulu Alkitab hanya tersedia dalam bentuk loh batu ya, itu bahkan bukan Alkitab, itu maksudnya 10 hukum yang Tuhan kasih kepada Musa gitu. Lalu seiring berkembangnya waktu, Alkitab mulai ditulis dalam surat-surat, lalu tersedia dalam bentuk gulungan atau perkamen. Tapi ini pun hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu gitu. Gulungan atau perkamen waktu itu hanya bisa diakses oleh pendeta atau sarjana Alkitab, sampai kepada bentuk kodeks dalam bentuk buku pun, buku yang paling awal, bukan buku cetak ya, itu masih eksklusif gitu untuk para sarjana Alkitab gitu. Jadi selama ribuan tahun ya, mungkin ratusan tahun atau ribuan tahun, ketika kita bicara tentang studi Alkitab, bagi sebagian besar orang, itu artinya kita pergi ke gereja, lalu mendengarkan Alkitab dibacakan. Sampai akhirnya revolusi terjadi sekitar tahun 1400-1500 ketika mesin cetak pertama kali ditemukan, Alkitab mulai dicetak secara luas, dan semua orang bisa mengakses Alkitab. Nah, tapi sejak saat itu, selama kurang lebih 500 tahun, studi Alkitab ya gitu-gitu aja gitu ya. Kita hanya menggunakan kodeks gitu. Kita menggunakan Alkitab dalam bentuk cetak. Sampai akhirnya sekarang ada teknologi digital, ada aplikasi Alkitab, ada software Alkitab, semua merevolusi cara kita melakukan studi Alkitab. Jadi itu tadi satu perjalanan singkat Alkitab dari masa ke masa, mengambil bentuk dari loh batu ke perkamen sampai ke format cetak, lalu ke format digital yang kita bisa nikmati kapan saja ini. Nah, ini saya menyertakan satu survei begitu dari Lembaga Alkitab Amerika. Ini diambil dari satu hasil survei mereka yang disebut State of the Bible. Ini data dari tahun 2022. Kalau kita lihat di sini, mulai dari aksis yang paling kiri dari atas ke bawah itu generasi yang paling muda ke generasi yang paling tua. Generasi Z itu sekitar 18-25 tahun, lalu seterusnya ke bawah semakin tua. Kita lihat, saya ingin menyoroti bar yang berwarna biru dan berwarna oranye ini.
bar yang berwarna biru ini adalah Alkitab cetak. Kalau kita lihat statistiknya, kalau kita lihat angkanya begitu, format cetak itu memang masih menjadi format yang dominan dipakai oleh semua generasi gitu. Tapi kalau kita lihat yang oranye ini itu adalah app Alkitab, penggunaannya mulai dipakai secara massal gitu, mulai dari generasi yang paling tua sampai ke paling muda. Kalau kita lihat di sini penggunaan Alkitab cetak dari generasi paling tua ke paling muda itu makin menurun. Sedangkan app Alkitab itu makin bertambah, makin meningkat. Artinya apa? App Alkitab ini akan menjadi satu format pilihan yang akan setara begitu dengan Alkitab cetak. Bahkan sekarang sudah setara dan kedepannya ini hanya akan berkembang lagi begitu. Tidak akan mundur tapi akan terus berkembang. Dan lihat statistik selanjutnya itu tentang frekuensi penggunaan Alkitab menurut medianya. Orang yang membaca Alkitab cetak, menurut hasil survei ini hanya 20% yang melakukan membaca Alkitab atau menggunakan Alkitab dalam sehari-hari gitu ya, 20%. Tapi mereka yang menggunakan app Alkitab itu bisa sampai 32%. Karena semakin kita bergantung dengan aplikasi di ponsel kita dan app Alkitab terinstall di situ, maka kita akan lebih sering terekspos dengan Alkitab gitu. Jadi akibatnya kita juga makin sering menggunakan app Alkitab. Jadi kedepannya kita bisa bilang bahwa app Alkitab itu berarti akan mendorong interaksi kepada Alkitab yang lebih frequent gitu, lebih konsisten dan lebih teratur ke depannya. Nah, ini kita berharap positif untuk perkembangan teknologi ke depan. Dan ditambah lagi ada satu frasa yang sudah kita dengar, saya yakin banyak dengar, yaitu go digital or die. Ini sebenarnya satu kalimat yang sudah diadopsi oleh perusahaan-perusahaan, organisasi-organisasi di luar sana, bahwa di tengah perkembangan teknologi yang serba digital ini, kalau kita tidak digital, maka kita akan terlindas oleh perkembangan teknologi gitu. Kita akan mati. Sama juga dengan orang Kristen, kalau kita tidak memeluk teknologi digital, kita tidak menggunakannya untuk bertumbuh dalam kerohanian kita, maka kita juga akan mati tergerus oleh zaman. Nah, itu jadi itulah alasan kenapa app Alkitab begitu signifikan sehingga kita membuat satu sesi untuk itu gitu ya. Dan setelah tahu bahwa bahwa app Alkitab itu penting, kita juga mau lihat sebenarnya kenapa sih kita mendukung app Alkitab gitu. Apa kelebihan app Alkitab? Nah, mari kita lihat. Di sini saya memberikan 10 kelebihan dari app Alkitab yang bisa kita sama-sama nikmati gitu ya. Yang pertama, app Alkitab selalu bersama-sama dengan kita. Karena app Alkitab itu ada di ponsel kita, ada di smartphone kita, ada di tablet kita. App Alkitab akan selalu bersama-sama dengan kita kemanapun kita pergi. Bahkan kalau misalnya kita disuruh memilih antara tidak membawa ketinggalan HP atau ketinggalan dompet, sebagian besar orang sekarang lebih memilih ketinggalan dompet gitu ya, karena HP bisa lebih berguna daripada dompet. Kita punya dompet-dompet digital di HP kita. Nah, berarti kemanapun kita membawa HP, app Alkitab juga akan bersama dengan kita. Jadi, kapanpun kita mau akses, dimanapun kita pergi, kita mau akses, kita bisa. Lalu yang kedua, app Alkitab menawarkan banyak bahasa dan versi Alkitab. Nah, sebagian besar orang Indonesia tahu Alkitab itu sebagian besar hanya satu versi gitu, terjemahan Alkitab, versi terjemahan baru itu tahun 1974 yang dikeluarkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, padahal kalau bicara versi Alkitab dalam bahasa Indonesia saja, itu ada banyak versi Alkitab yang lain gitu yang bisa kita jadikan pembanding untuk kita memahami Alkitab lebih dalam. Ada versi bahasa Indonesia masa kini, itu dulu bahasa Indonesia sehari-hari. Ada juga versi Alkitab yang terbuka, itu juga sangat bagus untuk dibandingkan. Ada versi Alkitab mudah dibaca, versi Alkitab literal, terjemahan sederhana Indonesia, firman Allah yang hidup, belum lagi bilang tentang Alkitab Shelaber, dan ada banyak sekali versi Alkitab yang sangat kaya begitu. Dan kalau bayangkan kalau Bapak Ibu punya satu Alkitab cetak, itu ukurannya seberapa, dan untuk punya sebagian besar terjemahan Alkitab itu berarti seberapa tebal gitu buku yang kita punya. Nah, pasti akan repot juga untuk membawa itu kemana-mana gitu. Tapi app Alkitab menawarkan banyak bahasa dan versi,
dalam ukuran yang sangat kompak, kita bisa unduh dengan mudah, kita bisa baca itu dengan mudah gitu. Kita bisa akses dengan mudah juga. Lalu selanjutnya yang ketiga, app Alkitab menawarkan banyak sumber bahan lainnya. App Alkitab bisa diintegrasikan dengan app-app lain untuk untuk memberikan satu sumber bahan yang lebih kaya begitu. Misalnya ketika kita melakukan studi Alkitab, kadang kita perlu tafsiran, kadang kita perlu kamus Alkitab, mungkin ada ensiklopedia, lalu nomor strong, dan berbagai bahan yang lain. Sekali lagi, kalau misal kita membayangkan itu dalam bentuk cetak, seberapa besar lemari yang kita perlukan untuk menampung semuanya itu. Ini di belakang saya ada buku yang besar-besar untuk studi Alkitab. Sebanyak itu kita nggak mungkin bawa kemanapun dengan mudah, gitu. Pasti akan kerepotan. Tapi Alkitab menawarkan banyak sumber bahan lainnya dengan mudah lewat ujung jari kita. Dan app Alkitab juga memampukan kita untuk melakukan pencarian cepat. Kita bisa menemukan ayat-ayat yang kita pengen cari. Misalnya kita hanya ingat satu bagian ayat begitu ya, katakanlah bersukacitalah gitu. Tapi kita lupa itu ayatnya ada di mana, disebut berapa kali gitu. Nah, app Alkitab bisa menolong kita untuk menemukan hal-hal dengan jauh lebih cepat. Akhirnya membuat studi Alkitab kita lebih efektif, dan bahkan mungkin kita bisa menemukan sesuatu yang tidak kita ketahui sebelumnya gitu. Jadi ternyata katakanlah ada ayat yang sama dikutip di Perjanjian Lama dan Baru misalnya, yang sebelumnya kita tidak pernah tahu. Nah, itu akan sangat menolong untuk memperdalam studi Alkitab kita. Lalu app Alkitab memungkinkan kita membuat catatan dalam jumlah tak terbatas. Kalau Bapak Ibu Saudara seperti saya dan juga ayah saya yang suka menulis catatan di pinggir halaman Alkitab cetak begitu, pasti itu kita lambat laun akan kehabisan tempat untuk menulis. Ya, yang jelas kita bisa nambahkan kertas lain gitu kan, mungkin ambil dari binder atau dari kertas apa kita selipkan di situ. Tapi itu akan membuat Alkitab cetak kita jadi makin tebal gitu, dan pada akhirnya kita akan kehabisan tempat. Tapi app Alkitab memungkinkan kita membuat catatan dalam jumlah tak terbatas. Kita bisa buat sebanyak apapun catatan yang kita mau tanpa khawatir catatan itu akan hilang, karena versi digital bisa kita sinkronisasikan dengan akun, kita bisa backup ke cloud, catatan itu akan aman gitu. Bahkan ketika kita ganti HP, catatannya masih bisa ada gitu. Nah, sangat praktis gitu ya. Lalu app Alkitab memudahkan kita berbagi berkat firman Tuhan. Dengan satu tab, lalu dengan satu menu untuk share atau bagikan, kita bisa membagikan ayat Alkitab kemanapun kita mau gitu. Ke media sosial bisa kalau itu terinstall. Mungkin ke chat kepada keluarga kita atau rekan kita, bisa juga. Atau kita mau sekedar copy ke catatan pribadi kita, bisa juga. App Alkitab sangat memudahkan kita untuk berbagi berkat firman Tuhan. Lalu app Alkitab memudahkan rencana baca Alkitab. Nah, dulu kalau kita punya rencana baca begitu, biasanya itu dalam bentuk burn-down chart, atau ya mungkin daftar checklist begitu tentang hari ini kita harus baca apa gitu ya. Nah, kalau kita masih menggunakan rencana baca tradisional, kita harus menyimpan itu baik-baik kertas rencana bacanya. Kita harus lihat tiap hari kita akan baca apa hari ini, lalu kita centang di situ. Harus keep track lagi juga apakah kita sudah kelewatan atau belum. Barangkali ada yang belum kita baca. Akan repot kalau misal itu tiba-tiba hilang gitu. Tapi app Alkitab menawarkan kita ada banyak rencana baca yang bisa kita ikuti gitu. Kalau kita mau rencana baca untuk 1 tahun, ada opsinya. Mau yang 3 tahun, bisa juga. Mungkin bukan untuk menghabiskan seluruh Alkitab, tapi untuk membaca satu kitab, misalnya menghabiskan Mazmur gitu dalam jangka waktu tertentu. Ada rencana baca Alkitab yang bisa kita pakai di app Alkitab. Dan itu akan menolong kita untuk lihat, bahkan bisa mengirimkan notifikasi kalau misal kita belum membaca bacaan hari itu, dan seterusnya begitu. Ada banyak kemudahan yang ditawarkan app Alkitab dalam ranah ini gitu ya, rencana baca. Lalu app Alkitab dapat menolong kita untuk berfokus. Nah, ini menurut saya satu hal yang menarik juga gitu, karena berbeda dengan ekspektasi orang. Biasanya kalau kita bicara tentang ponsel begitu, itu lebih cenderung menjadi distraksi gitu kan. Mungkin ada notifikasi yang masuk ketika kita membaca Alkitab misalnya, atau seperti itu yang paling dikhawatirkan. Tapi yang saya maksudkan di sini, Alkitab dapat menolong kita untuk berfokus. Itu kita bisa memilih kapan kita akan melakukan studi Alkitab secara mendalam, atau kita
sekedar ingin menikmati pembacaan firman Tuhan gitu. Kalau Bapak Ibu Saudara familiar dengan Alkitab Studi, biasanya Alkitab Studi itu punya teks Alkitabnya sendiri, lalu di atasnya mungkin ada semacam tafsiran atau catatan, lalu di sebelah kanannya ada referensi silang gitu ya, di bawah ada catatan kaki. Alkitab Studi itu sangat penuh gitu. Dan itu sangat berguna ketika kita mau melakukan studi Alkitab secara mendalam. Itu sangat menolong kita. Tapi ketika kita mau, katakanlah hanya sekedar ingin menikmati firman Tuhan hari itu, kita hanya sekedar ingin membaca, itu kita tidak bisa menyembunyikan bagian-bagian itu. Gitu. Itu akan tetap ada di situ, dan itu berpotensi menjadi semacam distraksi untuk kita tidak berfokus pada firman-Nya, tapi lebih berfokus pada aspek-aspek intelektual dari firman itu. Gitu. Nah, dengan app Alkitab, kita bisa memilih untuk menampilkan atau menyembunyikan fitur-fitur ekstra itu. Jadi kalau kita mau studi Alkitab, ada lengkap. Kalau kita hanya sekedar ingin membaca Alkitab, kita juga bisa menyembunyikan itu. Gitu. Fitur yang sangat praktis menurut saya, sangat berguna. Dan dua yang terakhir, app Alkitab memungkinkan Alkitab audio. Jadi bukan hanya membaca, tapi juga sambil mendengarkan. Ini hanya bisa dimungkinkan dengan format digital gitu ya. Kalau dulu audio ya audio, baca ya baca gitu. Tapi kita bisa melakukan keduanya dengan app Alkitab. Dan lagi app Alkitab itu gratis. Bapak Ibu Saudara kemungkinan besar kalau ingin mendapatkan Alkitab tinggal masuk ke Play Store atau App Store, cari Alkitab dan akan bisa mendownload Alkitab. Dan juga ada beberapa versi Alkitab yang tersedia secara gratis juga yang bisa Bapak Ibu langsung baca gitu. Kalaupun misal satu app mungkin kurang menarik atau fiturnya dirasa kurang lengkap, Bapak Ibu bisa coba cari aplikasi yang lain dan itu pun akan tetap gratis gitu. Maksudnya app Alkitab menawarkan begitu banyak opsi untuk kita sehingga kita bisa memilih mana yang paling sesuai untuk kita, yang paling bisa menolong kita untuk bertumbuh gitu. Dan itu tadi 10 hal yang menjadi kelebihan app Alkitab gitu ya. Dan saya harap ini juga bisa menolong Bapak Ibu Saudara sekolah untuk melihat bahwa app Alkitab ini penting, ada nilai dalam app Alkitab dan kita harus menggunakannya. Lalu setelah kita tahu pentingnya app Alkitab, pentingnya menggunakan teknologi untuk memperkaya studi Alkitab kita, lantas apa saja yang tersedia? Alat apa saja sih yang bisa kita pakai untuk melakukan studi ber-app Alkitab ini? Nah, sebelum kita melanjutkan, saya ingin sedikit disclaimer terlebih dahulu. Ketika kita bicara tentang app Alkitab, itu tidak terbatas sempit pada app untuk membaca Alkitab gitu. Tapi app yang bisa menolong kita untuk melakukan studi Alkitab. Mungkin bukan untuk baca Alkitab saja gitu, tapi ada fitur-fitur lain yang juga akan menolong kita. Dan sebagian besar yang akan saya jelaskan di sini adalah yang dikembangkan oleh Yayasan Lembaga Sabda, karena kami punya visi IT for God, jadi kami mengembangkan banyak teknologi untuk menolong kita sama-sama belajar firman Tuhan, menggali firman Tuhan lebih dalam, tapi tidak menutup kemungkinan ada alat-alat di luar sana juga yang Bapak Ibu Saudara pakai, yang bisa menolong Bapak Ibu untuk melakukan studi ber-app Alkitab. Gitu. Nah, oke, kita lanjut. Apa saja sih yang tersedia? Yang pertama, ekosistem studi Alkitab Android dari Sabda. Nah, ini saya yakin kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti perkembangan pelayanan Sabda pasti sangat familiar dengan icon-icon ini. Dan aplikasi pertama dalam daftar ini adalah aplikasi Alkitab tentu saja. Baik aplikasi Alkitab Sabda yang biru atau aplikasi Alkitab Yuku yang hijau. Nah, saya kira aplikasi ini tidak perlu perkenalan lagi begitu ya. Alkitab ini punya berbagai terjemahan Alkitab yang bisa kita pakai, bisa kita bandingkan, punya fitur pencarian yang sangat menolong. Ada versi pembanding juga untuk membandingkan dua versi sekaligus atau beberapa versi sekaligus. Ada referensi silang, catatan dan anotasi, renungan dan berbagai bahan sebagainya. Nah, aplikasi Alkitab ini sangat kita lihat sudah sangat penuh dengan fitur yang sangat menolong kita. Tapi ternyata aplikasi Alkitab ini masih bisa di-expand lagi fiturnya, bisa diintegrasikan dengan yang lain untuk menolong kita. Misalnya dengan aplikasi Alkipedia dan juga Kamus Alkitab katakanlah. Alkipedia itu satu aplikasi yang berisi pengantar kitab atau pasal, berbagai survei Alkitab, berbagai data seputar bacaan yang kita baca,
Jadi kita bisa tahu latar belakang kitab tertentu, kita bisa tahu siapa penulisnya, kita bisa tahu kapan itu ditulis, tema-tema kuncinya, dan sebagainya. Itu Alkipedia. Lalu ada Kamus Alkitab untuk menolong kita mempelajari kata-kata sulit atau kata-kata yang diulang-ulang atau kata-kata yang penting gitu. Aplikasi Kamus Alkitab ini terdiri dari 10 plus kamus yang saling terintegrasi, termasuk diantaranya juga ada Nomor Strong dan kamus-kamus yang lain. Nah, bagaimana kedua aplikasi ini bisa menolong kita memperdalam studi Alkitab dengan app Alkitab? Misalnya kita sedang membaca Kejadian 1. Barangkali kita ingin tahu gitu, Kejadian 1 ini tema utamanya apa sih, tujuan utamanya apa, siapa penulisnya, ditujukan kepada siapa, tema-tema kuncinya apa, itu akan sangat menolong kita untuk memahami struktur dari kitab itu sebelum kita menyelam ke dalam kitab itu untuk mempelajarinya lebih dalam gitu ya. Jadi dengan Alkipedia kita bisa melihat sekeliling kitab itu untuk kita mempersiapkan diri masuk ke dalamnya. Lalu Kamus Alkitab akan sangat menolong kalau ada kata-kata yang kita ingin pelajari lebih lengkap. Misalnya kata ketika di Kejadian 1 ayat 7 Allah menjadikan cakrawala, barangkali kita tertarik ingin tahu lebih banyak tentang cakrawala gitu ya, katakanlah cakrawala atau langit atau surga, menggunakan kata yang sama, heaven gitu kalau dalam bahasa Inggris, kita bisa pelajari kata itu dari beberapa kamus Alkitab sekaligus gitu. Jadi itu akan memperdalam wawasan kita. Selain memperdalam juga memperluas gitu. Jadi ketika kita melihat satu ayat, kita dapat lebih banyak daripada kalau kita tidak menggunakan alat bantu, kurang lebih seperti itu. Ada juga aplikasi tafsiran dan juga peta Alkitab. Aplikasi tafsiran sesuai namanya itu kumpulan bahan tafsiran yang bermutu yang bisa kita pakai untuk membandingkan apakah yang sudah saya pelajari ini bagaimana jika dibandingkan dengan pendapat ahli tafsir Alkitab atau komentator Alkitab dari bapak-bapak gereja misalnya begitu ya. Barangkali kita bisa belajar 1-2 hal dari perspektif yang mereka ambil yang sebelumnya kita tidak lihat gitu. Lalu kalau kita penasaran gitu ada di Alkitab disebutkan lokasi tertentu, kita bisa pakai peta Alkitab untuk melihat berbagai lokasi dalam Alkitab, dan ini terhubung dengan Google Maps juga, jadi kita bisa melihat perkiraan tempat itu berdasarkan peta saat ini gitu. Jadi kalau kita mau tahu katakanlah kota Babel gitu, kalau di zaman sekarang ada di sebelah mana misalnya seperti itu, kita bisa gunakan peta Alkitab. Nah, ini akan sangat menolong kalau misal kita ingin mempelajari tentang geografi begitu ya. Kenapa sih kok dibilang ketika pada zaman Yesus tuh orang Yahudi lebih suka memutar gitu untuk tidak melewati tanah Samaria misalnya. Saya sering dengar ada ilustrasi seperti itu. Padahal kalau kita lihat di petanya itu jarak memutar yang cukup jauh gitu. Nah, kita tidak akan bisa lihat hal-hal semacam itu kalau kita tidak belajar peta Alkitabnya gitu ya. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan tafsiran dan peta Alkitab untuk melihat konteks yang lebih dalam dari ayat yang sedang kita baca. Tuh. Nah, itu tadi 5 aplikasi yang sangat diunggulkan dalam studi Alkitab Android. Tapi kita tidak akan bahas lebih dalam. Kita sudah melakukan training sebelumnya untuk 5 aplikasi itu. Bapak Ibu Saudara bisa temukan gitu ya di situs live atau di YouTube Sabda, ada ada beberapa video yang membahas lebih lengkap tentang itu. Tapi kita akan lihat opsi-opsi lain yang kita punya. Misalnya seperti ini, aplikasi Alkitab lainnya. Nah, aplikasi yang lain yang dikembangkan oleh Sabda adalah Alkitab yang terbuka dan Alkitab AYT bergambar. Nah, Alkitab yang terbuka sendiri adalah versi terjemahan Alkitab yang dikembangkan oleh Sabda untuk mendapatkan satu terjemahan yang setia, jelas, dan relevan. Ini akan sangat berguna ketika kita membandingkan teks Alkitab, beberapa teks, untuk kita bisa mendapatkan nuansa yang lebih lengkap dari ayat yang kita baca. Biasanya kan versi terjemahan tertentu punya sudut pandang yang berbeda, mungkin sedikit berbeda gitu, untuk kita bisa paham lebih banyak tentang kata itu gitu. Karena dalam proses terjemahan kadang ada satu kata dalam bahasa asli yang tidak bisa diterjemahkan menjadi satu kata dalam bahasa target gitu. Jadi mungkin bisa diterjemahkan dalam beberapa cara, dan beberapa versi terjemahan masing-masing punya
cara itu gitu. Jadi dengan membandingkan versi-versi terjemahan, kita bisa akan mendapatkan pemahaman yang lebih utuh gitu tentang ayat itu. Dan salah satu yang bisa kita gunakan untuk membandingkan adalah aplikasi Alkitab yang terbuka dan Alkitab AYT bergambar. Alkitab AYT bergambar dilengkapi dengan 1.400-an gambar ilustrasi untuk membantu pembaca lebih memahami kisah atau narasi dalam Alkitab. Jadi ini bisa jadi alat peraga yang bagus begitu ya ketika kita sedang membacakan Alkitab kepada anak-anak khususnya. Lalu kalau Bapak Ibu Saudara menggunakan iOS, saat ini kami juga punya Alkitab multiversi, walaupun tidak feature pack yang versi Android gitu, tapi Alkitab multiversi punya multiversi bahasa, punya beberapa fitur pencarian yang juga sangat menolong untuk studi Alkitab, cukup untuk kita bisa melakukan studi yang mendalam dan bertanggung jawab. Ada juga Alkitab Karaoke, dengan aplikasi ini kita bisa membaca Alkitab sekaligus mendengarkan Alkitab. Dan fitur yang sangat menarik dari sini adalah kita karena namanya Alkitab Karaoke gitu ya, kita menamakan demikian karena ada sorotan yang mengikuti saat teks itu dibacakan, maka teks yang dibacakan itu disoroti dan kita bisa mengikuti gitu. Jadi seperti kita karaoke gitu ya, jadi mendengarkan sekaligus membaca. Tapi kalau juga mau mendengarkan saja juga bisa. Nah itu aplikasi-aplikasi Alkitab lain yang kita punya yang sangat berguna juga. Lalu itu tadi kita baru bicara tentang aplikasi Alkitab yang benar-benar berkenaan dengan teks Alkitabnya gitu. Tapi seperti yang saya bilang tadi, studi ber-app Alkitab bisa menggunakan app lain untuk mendukung studi Alkitab kita. Misalnya dengan aplikasi renungan dan devosional. Nah, salah satu renungan yang saya yakin sangat dikenal luas itu adalah Santapan Harian. Kami punya renungan Santapan Harian yang rutin kami perbarui dengan bahan terbaru. Ada bahan saat teduh harian untuk 365 hari, jadi setiap hari dalam setahun, dan akan selalu diperbarui. Ada juga 6.000 plus bahan saat teduh yang dapat dibaca berdasarkan kitab-kitab dalam Alkitab. Jadi ini adalah arsip dari renungan-renungan SH yang sebelumnya, dan kita bisa melihat gitu, katakanlah dalam satu pasal, dari sekian tahun gitu, renungan ini mengambil beberapa sudut pandang dari ayat itu. Dan ketika kita membaca satu renungan dari satu bagian pasal gitu, misalnya satu perikop, kita bisa melihat bagian perikop yang kita baca itu dari berbagai topik gitu yang diangkat dalam renungan itu. Mungkin itu kita satu renungan menyoroti bagian aplikasi sosialnya misalnya, bagian yang lain mungkin menyoroti tentang konteks dalam zaman ketika ayat Alkitab itu pada waktu zaman itu ditulis gitu. Nah, dengan membandingkan renungan-renungan ini, kita bisa boleh dibilang seperti melakukan studi topikal terhadap satu ayat yang kita pilih gitu. Nah, sangat berguna. Lalu renungan Oswald Chambers ini juga versi bahasa Indonesia dari My Utmost for His Highest, salah satu renungan yang paling laris dipakai oleh orang Kristen di seluruh dunia. Ini sangat berbeda dengan Santapan Harian kalau menurut saya secara pribadi gitu, karena kalau Santapan Harian lebih cenderung ke mungkin lebih ke sehari-hari begitu ya, pergumulan hidup kita sehari-hari. Sedangkan kalau saya sendiri membaca renungan Oswald Chambers, dia lebih menekankan ke aspek kerohanian kita gitu. Jadi kalau beberapa teman di Subdate itu bilang renungan Oswald Chambers ini lebih menusuk gitu ya, kalau untuk orang Kristen yang sudah lebih familiar gitu dengan renungan. Ada juga indeks renungan tematik. Ini kurang lebih juga sama seperti yang Santapan Harian tadi. Kita bisa mempelajari tentang tema-tema tertentu yang dibahas oleh Oswald Chambers gitu. Jadi kita bisa lihat apa sih pendapat Pak Oswald Chambers ini tentang tema-tema yang diangkat di situ. Nah, terlepas dari Alkitab dan juga renungan, ada juga aplikasi-aplikasi media lain yang Alkitabiah yang bisa kita gunakan untuk studi Alkitab. Misalnya aplikasi komik dan juga cerita bergambar. Nah, ini saya akan jelaskan secara cepat saja. Cerita Alkitab terbuka itu satu cerita Alkitab yang dikemas dalam bentuk app, sangat cocok untuk menjelaskan cerita-cerita Alkitab kepada anak-anak. Karena di situ juga sudah dilengkapi dengan pertanyaan juga jawaban untuk menolong atau menguji anak apakah mereka sudah memahami cerita yang kita
kita berikan atau kita sampaikan kepada mereka. Jadi ini bisa menjadi semacam alat peraga gitu ya untuk pelayanan sekolah minggu atau untuk menjelaskan Alkitab kepada anak-anak di sekitar kita gitu. Ya, itu cerita Alkitab terbuka. Lalu yang sama dengan itu juga ada cerita Injil audio. Ini juga cerita Alkitab gitu, tapi dibungkus dalam bentuk audio. Jadi bisa didengarkan. Nah, sebagian anak mungkin lebih suka mendengarkan gitu ya, seperti didongengi gitu. Nah, saya pikir cerita Injil audio ini juga bisa menjadi alat yang cukup baik gitu untuk menjelaskan Alkitab. Lalu ada juga sabda komik. Ini kita juga sudah membahas sebelumnya di studi berkomik Alkitab. Alat yang sangat powerful, visual, sangat visual. Kalau kita boleh katakan komik ini seperti terjemahan visual dari Alkitab. Jadi kita bisa dibawa masuk lebih imersif gitu ke dalam cerita Alkitab dengan visual-visual yang memukau gitu. Nah, kita bisa akibatnya teks Alkitab jadi lebih mudah diterima gitu, khususnya pada generasi sekarang yang lebih prefer untuk mendapatkan media dalam bentuk visual. Ada juga komik Alkitab bergambar. Ini kalau lihat stylenya dia boleh dibilang komik yang lebih klasik gitu, dengan hitam putih dan juga goresan yang lebih kaku gitu kalau dibilang. Tapi setiap halaman dalam komik Alkitab ini juga disertai dengan referensi Alkitab tempat itu diambil gitu. Jadi kita bisa lihat ketika kita membaca komik ini kan seperti kayak membaca rangkuman gitu dari referensi Alkitabnya. Lalu kalau kita ingin tahu lebih banyak, kita bisa klik untuk membaca lebih lengkap di teks Alkitab selengkapnya. Ada juga komik Yesus Hidup. Ini lebih berfokus kepada kehidupan Yesus, dan juga saya lihat ada beberapa panel yang membahas tentang masa ketika Yesus hidup. Jadi ada sedikit sejarah tentang bangsa Romawi, terus juga ada sedikit sejarah tentang penjajahan Romawi di Yerusalem misalnya, seperti itu gitu. Nah, sangat menolong juga. Tapi ya ini mungkin kalau menurut saya ini lebih cocok untuk anak yang lebih besar gitu ya, bukan anak-anak tapi lebih ke remaja. Nah, itu. Nah, itu tadi beberapa aplikasi yang bisa kita bahas gitu. Sebenarnya ada lebih banyak aplikasi yang dikembangkan oleh Yayasan Lembaga Sabda, tapi tidak mungkin kita jelaskan semuanya dalam satu sesi. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mau tahu lebih banyak, bisa kunjungi android.sabda.org atau sabda.app, atau bisa juga langsung cari di Google Play atau di Huawei App Gallery atau App Store, ketik saja Sabda, maka Bapak Ibu Saudara akan menemukan aplikasi-aplikasi dari Sabda. Nah, bisa dicoba. Dan tidak menutup kemungkinan tadi seperti yang saya katakan, pengembang aplikasi Alkitab bukan hanya Sabda gitu. Saya yakin di luar sana juga ada banyak orang Kristen yang tergerak gitu untuk menggunakan teknologi untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya yakin mungkin ada beberapa Bapak Ibu Saudara sekalian yang punya aplikasi yang direkomendasikan untuk kita bisa belajar Alkitab lebih dalam, bisa dibagikan di kolom komentar. Kalau di Zoom bisa dibagikan di live chat, di YouTube juga bisa dibagikan di kolom komentar. Nah, kami juga pengen tahu tuh. Oke. Jadi tidak terbatas pada itu saja, tapi ada banyak hal yang bisa kita bisa kita pakai gitu untuk memperdalam studi Alkitab kita. Nah, jadi kita sudah tahu alasannya kenapa ini penting, kita sudah tahu alat-alat yang bisa kita pakai dan kurang lebih pemakaian atau fungsi dari masing-masing alat itu. Sekarang bagaimana kita melakukan studi ber-app-nya sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke bagian ini, saya akan disclaimer lagi. Ketika kita bicara tentang bagaimana studi ber-app, saya tidak akan menyampaikan tentang langkah demi langkah gitu. Karena setiap orang saya yakin pasti punya cara yang dipilih untuk belajar gitu. Ada orang yang lebih visual, ada orang yang lebih auditori, ada yang lebih kinestetik begitu kalau nggak salah istilahnya. Nah, dan juga kita lihat tadi ada banyak aplikasi yang punya fungsi-fungsi yang berbeda yang bisa mendukung cara belajar kita gitu. Jadi dalam kesempatan ini saya tidak akan membicarakan langkah demi langkah yang harus kita ikuti untuk melakukan studi ber-app Alkitab, tapi saya akan menjelaskan prinsip-prinsip yang pasti akan berlaku untuk studi app kita sendiri masing-masing gitu. Ada 3 hal yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama, gunakan rencana baca.
Ini kelihatannya sepele gitu, tapi sangat penting karena rencana baca menolong kita melakukan studi Alkitab secara teratur dan sistematis. Tanpa kita punya rencana baca yang jelas, kita akan cenderung random gitu ketika berinteraksi dengan Alkitab. Kan kita tidak bisa setiap saat tiba-tiba pegang Alkitab random aja, saya pilih ini gitu. Nah, akan ada baiknya kalau kita mempelajari Alkitab secara teratur dan sistematis supaya kita bisa dapat manfaat yang lebih lengkap gitu. Teratur supaya kita tidak bolong-bolong, sistematis supaya kita tahu tidak melebar gitu. Kita punya tujuan yang pasti gitu. Dan ada rencana baca yang dikembangkan khusus untuk tujuan tertentu. Misalnya kayak tadi, kalau misal kita tujuan kita adalah menghabiskan Alkitab dalam 1 tahun, ada rencana baca untuk itu. Kalau kita mau rencana baca yang berfokus pada kitab tertentu atau topik tertentu, ada juga rencana baca untuk itu. Dan di Sabda sendiri juga kita punya rencana baca yang cukup populer, yaitu Badeno, baca dengar nonton. Itu juga rencana baca yang dirancang untuk kita menyusuri Alkitab, sekaligus kita juga menggunakan baca, kombinasi dari baca, dengar, dan nonton untuk mendapatkan pengalaman yang maksimal gitu ketika studi Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa cek nanti di situs sabda.id/badeno. Dan satu hal yang perlu diingat ketika menggunakan rencana baca adalah jangan terburu-buru membaca hanya demi membubuhkan centang pada checklist gitu, supaya kita merasa, oh ya, hari ini saya sudah membaca gitu. Tujuannya bukan itu gitu. Itu untuk menolong kita lebih teratur, tapi kita bukan membaca demi checklistnya, tapi untuk menikmati setiap bacaan Alkitab yang kita baca. Nah, itu jadi gunakan rencana baca, tapi juga tetap menikmati. Jangan hanya jadi formalitas gitu ya. Lalu yang kedua, gunakan metode studi yang sesuai. Gunakan metode studi yang sesuai dengan tujuan bacaan Alkitab. Ada metode studi yang diperuntukkan untuk mendalami satu Alkitab, lebih ke mengeksposisi satu ayat gitu ya. Jadi kita menggali ayat itu lebih dalam gitu. Ada metode studi untuk itu. Ada juga metode lain yang punya tujuan lain gitu. Misalnya untuk penerapan kita, bagaimana kita merelatekan dengan masa sekarang seperti itu. Ada banyak metode studi yang kita bisa pakai. Ada banyak pilihan yang bisa kita sesuaikan dengan tujuan kita gitu. Tapi tujuan utamanya tetap untuk menggali firman Tuhan ya, bukan untuk yang lain-lain gitu. Dan tadi kita juga sudah mengatakan masing-masing orang punya preferensi cara belajar dan cara interaksi dengan Alkitab, maka padukan media dan aplikasi yang cocok dan dapat menunjang cara belajar pribadi. Misalnya kalau ada di antara kita yang lebih suka mendengarkan Alkitab, bisa tadi pakai Alkitab karaoke gitu ya, lalu kita pilih mendengarkan satu bagian Alkitab, lalu kita mau belajar itu lebih dalam dengan yang lain gitu. Jadi setelah mendengarkan lalu studi. Ada juga orang yang lebih suka visual, jadi membaca Alkitabnya adalah dengan membaca komik Alkitab. Ya tidak apa-apa gitu. Nanti kita bisa menggunakan alat-alat yang lain untuk memperkaya studi Alkitab itu. Dan kalaupun kita ada di antara kita yang suka cara yang tradisional, yang membaca teks saja, itu pun tidak masalah gitu. Apapun cara yang kita pakai, tujuannya adalah kita berinteraksi dengan Alkitab, Alkitab berinteraksi dengan kita, dan itu jadi berkat untuk kita dan siapapun yang kita bagikan gitu. Nah itu tadi. Dan bicara tentang metode studi Alkitab, baru-baru kemarin Yayasan Lembaga Sabda sudah meluncurkan video tutorial untuk 5 metode studi Alkitab. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa cek di ayo-pa.org/metode/video-tutorial. Nah, itu nanti bisa Bapak Ibu kunjungi. Silahkan pilih metode yang paling sesuai untuk Bapak Ibu Saudara, jadi akan menolong dalam studi Alkitabnya. Dan bisa juga dibagikan kepada rekan-rekan yang lain. Nah, itu. Lalu yang ketiga, lakukan studi secara mandiri dan bersama kelompok. Jadi studi Alkitab pribadi sama pentingnya dengan studi Alkitab bersama kelompok. Gitu. Studi Alkitab pribadi memastikan bahwa asupan gizi Alkitab kita tetap terpenuhi, kita tidak kekurangan gizi rohani gitu ya. Dan ketika kita studi Alkitab bersama kelompok, kita akan
apa ya, itu menjadi satu media bagi kita untuk akuntabilitas gitu. Apakah kita melenceng atau tidak misalnya. Dan juga supaya kita bisa dapat perspektif yang lain dari teman-teman dan itu saling melengkapi. Dan yang jelas bagikan hasil studi Alkitab agar lebih banyak orang bisa mendapatkan berkat. Jadi kalau kita membagikan hasil studi Alkitab kita, bukan hanya kita yang diberkati, tapi orang-orang juga bisa diberkati. Nah ini foto ketika staf Sabda melakukan PA kelompok di kantor. Jadi setiap pagi kami melakukan PA biasanya jam 8 sampai setengah 9 atau jam 9. Nah, kalau Bapak Ibu bisa lihat tuh kami juga menggunakan aplikasi yang kami kembangkan, kami menggunakan HP untuk kita bisa melakukan studi Alkitab yang mendalam, bertanggung jawab, tapi juga menyenangkan sesuai dengan preferensi cara belajar masing-masing. Dan kita saling berbagi, jadi kita selain melakukan studi secara mandiri juga membagikannya kepada kelompok. Nah, jadi kita harus ingat bagaimana cara melakukan studi ber-Alkitab, gunakan rencana baca, gunakan metode studi yang sesuai, gunakan aplikasi-aplikasi tadi yang sudah kita bahas, lalu lakukan studi secara mandiri dan bersama-sama dengan kelompok. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan setelah tahu semuanya ini, maka apa yang menjadi take away gitu ya. Menurut saya take away-nya adalah ini. Tuhan telah memberikan teknologi kepada kita untuk memudahkan kita mengakses firman-Nya kapan saja dan di mana saja. Dalam bentuk aplikasi kita bisa mengakses Alkitab dalam bentuk teks, dalam bentuk gambar grafis, dalam bentuk video barangkali, dalam bentuk audio, semua dikompres dalam satu app dan kita bisa bawa kemanapun kita pergi gitu. Itu satu karunia Tuhan buat kita. Tapi jangan sampai karunia itu kita sepelekan gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya don't take it for granted gitu. Jadi ya jangan asal terima, oh ya itu memang sudah seharusnya seperti itu gitu. Tapi mari memanfaatkan teknologi untuk menggali firman-Nya, mengenal Dia lebih dalam sehingga kita makin serupa dengan karakternya dan pada akhirnya Dia dimuliakan. Nah, itu tadi yang bisa saya bagikan tentang studi ber-Alkitab, khususnya tentang Alkitab dan aplikasi dalam set studi Alkitab Android. Ada video-video yang membahas lebih lengkap tentang itu. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa kunjungi video itu untuk belajar lebih dalam gitu ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.